meningkat, ada banyak kasusnya. Tapi kalau kita tanya perguruan tinggi berapa kasus yang ditangani, ya 10 itu sudah banyak gitu. Padahal sebenarnya lebih banyak yang tidak melapor gitu. Kakak Lucia Palulungan yang dalam saya kira 2 tahun terakhir sering berinteraksi ya di program inklusi bakti, dan saya juga ya mungkin perenungannya atas pertanyaan atau tema kita adalah kekerasan seksual masihkah terus terjadi? Apakah ini hanya akan terus diceritakan tanpa ada solusi, tanpa ada upaya-upaya konkret untuk menuntaskannya? Miss Yos, silakan. Pertama apresiasi kepada Pela Kita ID yang sudah melaksanakan kegiatan ini, dan saya kira cukup sensitif ya melihat keinginan-keinginan yang ada saat ini, termasuk situasi-situasi kekerasan seksual yang saya kira masih terus terjadi ya. Ya, jadi perlu saya sampaikan dulu situasi kekerasan seksual di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi dulu sebelum ada undang-undang ini, kekerasan seksual itu sangat masif terjadi ya. Banyak sekali data-data yang sudah menunjukkan hal itu. Dan saya kira latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 12 itu, atau kita biasa sebut Undang-Undang TPKS, itu juga didasari oleh karena banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit sekali ditangani. Nah, kenapa sulit? Ini ada banyak faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah kekerasan seksual itu adalah berkaitan dengan kehormatan seseorang ya, nilai, kemudian etika moral ya. Nah, sehingga banyak orang yang tidak mau melaporkan, ataupun juga dia baru mau ketika ada dukungan-dukungan, sementara mungkin kasusnya sudah lama gitu. Nah, kalau kasusnya sudah lama atau kemudian kasusnya terjadi dalam ruang-ruang privat, maka ini yang menjadi kesulitan di dalam penanganan hukumnya. Kenapa? Karena kalau untuk orang dewasa, maka kasus kekerasan seksual itu ditangani melalui KUH pidana. Jadi di KUH pidana itu ada beberapa pasal yang mengatur kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan. Pencabulan ini terbagi-bagi, ada pencabulan untuk orang dewasa dan ada untuk anak, atau misalnya pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya, dalam kondisi tidak berdaya. Nah, terkait dengan penanganannya ada beberapa tantangan ketika kita akan menangani kasus kekerasan seksual ini dengan KUH pidana. Ini yang untuk orang dewasa ya. Yang pertama itu adalah di pembuktiannya. Ya, karena di dalam hukum acara pidana, pembuktian itu dia menggunakan asas satu saksi bukan saksi. Nah, sementara yang dimaksud dengan saksi ya di dalam pembuktian hukum acara pidana itu adalah akte ya, surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga, misalnya visum ya. Kemudian saksi yang melihat, mendengar ya, dan keterangan korban, termasuk keterangan kesaksian pelaku ya, misalnya pengakuan pelaku. Nah, ketika kita akan menangani kasus itu di zaman dulu, itu kesulitan kakak Denun. Karena apa? Karena tidak ada saksi yang menyaksikan selain korban dan pelaku. Kenapa? Karena memang kekerasan seksual itu kan terjadi di ranah privat ya, atau personal. Nah, sudah pasti asas satu saksi bukan saksi itu sudah tidak terpenuhi karena hanya ada korban dan pelaku. Kecuali kalau pelaku mengaku, ya itu lain lagi. Nah, itu sudah kendala di situ.
Lalu kemudian jadi pada pembuktiannya ya. Nah, kendala di penanganan ini kan sudah ada yang tadi yang saya sebut sebelumnya ya. Sebelumnya karena dianggap itu adalah kaitannya dengan kehormatan diri ya, kaitan dengan aib ya, noda, siri ya. Nah, sehingga untuk masuk ke ranah penanganan hukum, korban ini bergumul dengan banyak hal. Ya, jadi dia bergumul dengan banyak hal yang tadi yang saya sudah sebutkan yang menjadi hambatan-hambatannya. Ketika hambatan itu sudah dia lalui, lalu dia melapor kan, dia melapor masuk ke penanganan hukum. Nah, ketika sampai pada penanganan hukum, ada hambatan lagi dari aspek pembuktiannya, gitu. Nah, sehingga kasus-kasus seperti ini itu kemudian mandek, ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar juga bahwa hukum acara pidana yang ada melalui KUH pidana itu tidak memadai bagi korban kekerasan seksual untuk kasusnya bisa ditangani secara tuntas melalui proses hukum. Itu. Nah, itu aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah kalau kita menggunakan baik hukum acara pidana ya, KUH pidana ataupun juga Undang-Undang Perlindungan Anak ya, kalau untuk korbannya anak, ada yang terlupakan, ada hal yang tidak diatur di KUH pidana. Apa itu? Yang kaitannya dengan pemulihan korban, penanganan dan pemulihan korban. Jadi KUH pidana itu hanya memproses ketika orang melapor, ya toh, pelakunya dituntut hukuman sekian tahun, lalu hakim memutuskan sekian tahun pidana penjara. Kasus dianggap selesai dan dianggap bahwa sudah ada keadilan bagi korban. Kenapa? Karena sudah dipidana nih pelakunya. Pidana, Tapi bagaimana dengan korbannya? Nah, di KUH pidana itu tidak diatur. Jadi KUH pidana itu tidak mengatur tentang kalau ada korban, dia melapornya kemana, penanganannya seperti apa. Lalu kemudian ketika dia luka fisik misalnya, Kakak Denun, jadi kasus-kasus kekerasan seksual yang banyak ditangani, itu dampaknya luar biasa ke fisik dan psikis korban. Bahkan pernah kalau tidak salah yang kasus pada zaman pandemi kalau tidak salah di Sigi kalau tidak salah waktu itu ada korban yang diperkosa oleh banyak sekali aparat keamanan ada lebih dari 5 kalau tidak salah yang kemudian sampai rahimnya rusak atau vaginanya rusak atau ada yang mengalami penyakit menular seksual. Nah ini tidak diatur di dalam KUH pidana. Jadi kalau misalnya dia mengalami rahimnya rusak, kan itu harus dioperasi, ditangani pemulihannya. Jadi bukan hanya fisiknya, tetapi juga psikisnya. Dia trauma berkepanjangan, bahkan sampai sepanjang hidupnya. Nah, di KUH pidana itu tidak diatur soal itu. Belum lagi kerugian-kerugian yang dialami korban. Jadi misalnya, korban seorang guru misalnya, atau dia punya pekerjaan. Ketika dia mengalami kasusnya, dia harus kehilangan pekerjaan karena misalnya bolak-balik ke polisi atau misalnya dia sudah sakit tadi ya, yang kemudian dia harus berobat, terus harus selalu ke psikolog untuk mengatasi traumanya, konsultasi, itu. Jadi selain kerugian tadi fisik ya, berdampak fisik, psikologis, juga berdampak ekonomi gitu. Nah, sehingga kemudian KUH pidana ataupun juga Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah ada itu dianggap tidak memadai. Nah, itulah sebabnya maka diusulkanlah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sudah ditetapkan di tahun 2022. Itu pun juga prosesnya lama sekali, hampir sekitar 2 periode. DPR RI baru kemudian ditetapkan. Ya, jadi cukup panjang perjalanan aktivis perempuan untuk memperjuangkan sampai kemudian undang-undang ini bisa ditetapkan seperti itu. 10 tahun ya?
Ya, kurang lebih seperti itu. Itu 10 tahun di DPRD-nya, sementara di DPR RI-nya. Sementara kajian-kajian kaitannya dengan naskah akademiknya itu kan sudah pasti ada kajian-kajian sebelumnya ya. Misalnya mengidentifikasi dan merumuskan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kemudian ada sekitar 9 bentuk yang ada di Undang-Undang KUH Pidana, yang ada di Undang-Undang TPKS, maupun juga bentuk-bentuk lainnya yang sudah ada di peraturan-peraturan yang lain seperti jadi kurang lebih 10 tahun. Nah, setelah undang-undang ini disahkan ya, ini kan sudah sekitar 3 tahun ya, sudah hampir 3 tahun ya, dari 2022 sampai 2025 sudah 3 tahun. Tapi memang di dalam implementasinya ini yang masih tarik-menarik ya. Jadi memang masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang kemudian tidak ditangani dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, tantangan yang lainnya adalah aparat penegak hukum, karena ini kan hukum acaranya berbeda dengan hukum acara di KUH Pidana. Misalnya yang berbeda itu soal bentuk-bentuk kekerasannya, lalu kemudian pembuktiannya, ya, karena pembuktian di Undang-Undang TPKS ini sudah diperluas. Jadi yang tadi kaitannya satu saksi bukan saksi di KUH Pidana, di Undang-Undang TPKS cukup satu saksi korban ditambah satu alat bukti yang sah lainnya, itu sudah cukup untuk kepolisian penyidik memproses kasus tersebut. Ya. Jadi contoh misalnya ada korban yang diperkosa atau dicabuli, cukup keterangan korban ditambah alat bukti yang sah. Misalnya kalau perkosaan visum, ya misalnya ada bekas luka dan seterusnya ya. Kalau misalnya dia bukan perkosaan, misalnya kalau pencabulan kan itu kadang tidak berbekas ya, tidak ada bekasnya untuk di visum et repertum, maka itu bisa pakai keterangan psikolog, keterangan ahli, visum et psikiatrikum, itu bisa. Nah, yang kedua adalah ada perluasan lagi hukum acara pidananya, yaitu pembuktian lain selain saksi tadi, ini termasuk barang bukti. Ya, jadi kalau di hukum acara pidana, barang bukti yaitu adalah barang bukti, bukan alat bukti. Di Undang-Undang TPKS, barang bukti itu bisa menjadi alat bukti. Jadi misalnya contoh, ada bukti chat bahwa si pelaku menchat, mengirimkan pesan atau email kepada korban ya bahwa mereka akan bertemu di tempat kejadian misalnya, kalau kejadiannya di hotel misalnya. Lalu kemudian ada bukti video yang mungkin korban sempat untuk ngambil gambar, CCTV, ya ada CCTV ya. Betul. Nah itu semua bisa menjadi alat bukti, ya. Atau misalnya pakaian yang bekas sperma misalnya, itu kan barang bukti, bukan alat bukti. Nah itu bisa. Atau misalnya ada tali misalnya pada saat itu dia diikat, itu kan barang bukti. Tapi di Undang-Undang TPKS itu menjadi alat bukti. Nah, jadi perluasan ini terkait dengan pembuktian itu memang kemudian memberi peluang yang besar kepada korban untuk bisa melaporkan kasusnya karena sudah menerobos hambatan tadi ya, hambatan di lalu saksi. Kemudian iya betul. Nah, kemudian yang sekarang ini dia kemudian selain kasusnya ditangani, pelaku diproses hukum, dia mendapat lagi kompensasi yang lain. Jadi misalnya ada yang disebut dengan hak restitusi. Hak restitusi itu adalah hak ganti kerugian terhadap kerugian yang dialami korban, mulai dari saat dia mengalami kekerasan seksual itu sampai kemudian dia pulih. Jadi misalnya fisiknya, psikologi, macam-macamnya. Jadi misalnya dia kehilangan pekerjaan, itu nanti dihitung kira-kira berapa nih ganti kerugian dalam bentuk uang misalnya. Misalnya dia berobat, dia bolak-balik ke polisi, ke kejaksaan, ke pengadilan mengurus kasusnya, itu semuanya digantikan. Nah, yang berikutnya adalah
pemulihannya itu disiapkan oleh negara. Jadi ketika misalnya dia mengalami trauma, maka dia boleh dipulihkan secara psikologis melalui penanganan di UPTD PPA. Nah, begitu. Nah, pemulihan psikologis ini sebenarnya juga berlaku bagi pelaku. Jadi, sanksi bagi pelaku itu selain pidana pokoknya, juga ada denda, juga denda membayar ganti kerugian yang restitusi tadi kepada korban. Lalu kemudian juga dia wajib mengikuti konseling yang disebut dengan mandatory konseling. Nah, kenapa konseling itu kemudian bagi pelaku itu kemudian diatur di undang-undang TPKS ini? Karena banyak sekali kasus-kasus yang sudah diidentifikasi bahwa ini berulang. Jadi dia tidak melakukan satu kali. Jadi misalnya contoh ya, khususnya untuk kasus-kasus yang relasi kuasanya itu terus-menerus. Misalnya kalau dia dosen atau tenaga pendidik atau tenaga pengajar atau guru atau yang baru-baru di NTT polisi juga Kapolres itu kan? Iya, begitu. Atau yang biasanya di sekolah-sekolah yang tertutup ya, sekolah-sekolah keagamaan. Dan kasus-kasus yang ditangani itu kan rupanya dia tidak pertama kali tapi sudah sering atau baru terungkap ketika ada kasus yang melapor tapi yang sebelum-sebelumnya itu tidak. Nah, ini yang kemudian terobos di undang-undang TPKS ini, dan kita berharap bahwa dengan implementasinya maka ini bisa betul-betul memenuhi pemenuhan hak korban, memberikan rasa keadilan, dan juga menjerat pelaku sebagai penjeraan untuk pelaku. Seperti itu kan? Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, ini sudah sampai kita misalnya bagaimana sistemnya, bagaimana tadi menyebut akademisi, tenaga pendidik di lingkungan-lingkungan yang ada relasi kuasa. Ini yang menarik ini Kakak Lucia kalau mencermati, dan case yang menimpa institusi di NTT itu juga menurut saya menjadi sinyal ya betapa ini bukannya berkurang malah memburuk, dan yang kita harap menjadi pengayom justru menjadi bagian dari persoalan ya. Oke, ada sisi lain ini yang juga barangkali karena kita bicara tentang kekerasan seksual, masihkah ini akan terus terjadi dan orang melihat sistem kita. Jadi sistem-sistem yang ada baik di pendidikan, kemudian di institusi negara yang memang urusan dengan ketertiban dan segala macam itu, tadi misalnya tentang bicara kebijakan, ada aturan, kan orang bicara tentang kapasitas yang bersangkutan atau pengetahuan yang bersangkutan ya pada ranah hukum, pada konsekuensi hukum, dan juga misalnya bagaimana seorang yang rentan begitu menjadi korban itu kan harus mampu untuk dari sisi literasi ya tentang ini juga harus mencuat. Ini yang mungkin belum disinggung Kakak Lucia. Dari sisi regulasi lah itu clear, TPKS, kemudian kita masuk pada situasi ini. Ketika bicara relasi kuasa kan artinya relasi yang mestinya diketahui. Siapa superiornya, siapa subordinatnya, dan bagaimana dia harus memahami katakanlah terkait isu-isu seperti ini. Kalau dari pandangan Kakak Lucia, apa yang sudah dilakukan pemerintah, apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat sipil, bahkan misalnya praktisi atau aktivis perempuan sejauh ini untuk capacity ini bagaimana? Sudah maksimalkah atau mereka hanya berjalan sendiri kah begitu? Ya, terima kasih Kakak Denun. Jadi kalau untuk kaitannya dengan bagaimana mendorong atau menggalang peran masyarakat, sebenarnya ini juga sudah di-lead sejak lama ya oleh lembaga-lembaga layanan ya, khususnya NGO yang bekerja atau fokus pada isu-isu perempuan dan anak. Jadi misalnya kayak LBH Makassar, LBH Apik ya, lembaga-lembaga perempuan lainnya ya. Itu sebenarnya sudah berjalan, dan
salah satu yang dilakukan itu adalah dengan melatih paralegal atau pendamping di komunitas yang kemudian bisa bekerja sama dengan berbagai pihak di tingkat desa dan kelurahan untuk menangani kasus. Ya. Nah, itu juga kami kerjakan sebenarnya di program inklusi ya, karena kami bekerja di 102 desa. Jadi di desa-desa ini kami mendorong mitra daerah kami di setiap daerah itu membentuk namanya LBK atau layanan berbasis komunitas. Nah, layanan berbasis komunitas ini sudah ada di dalamnya para pendamping yang sudah dilatih bagaimana mereka menangani kasus. Nah, dalam penanganan kasus kadang kan ada hambatan-hambatan formal ya. Nah, dalam penanganan kasusnya pendamping-pendamping ini dibekali dengan ID card ya atau kartu pengenal, dan keberadaan mereka itu ada SK-nya. Jadi pakai SK kepala desa SK kepala dinas atau bupati atau wali kota. Nah, jadi ini untuk memastikan bahwa mereka punya keleluasaan untuk mendampingi korban kemanapun layanan yang disediakan, termasuk ke pemerintah atau ke kepolisian. Nah, LBK ini atau layanan-layanan paralegal yang dibentuk oleh organisasi CSO ini itu juga bekerja sama dengan DP3A yang memiliki layanan UPTD PPA. Jadi mereka terhubung. Jadi bisa saling merefer kasus. Jadi misalnya ada kasus yang masuk ke UPTD PPA dan ada di lokasi tersebut, mereka bisa menghubungi pendamping. Atau ketika ada kasus yang ditangani di LBK dan membutuhkan layanan UPTD, misalnya kayak layanan psikolog atau bantuan hukum, mereka bisa ke UPTD seperti itu. Nah, selain itu juga sekarang sudah banyak juga teman-teman yang mengadvokasi dana desa melalui peraturan desa. Jadi sekarang banyak desa-desa yang juga sudah punya alokasi untuk misalnya sosialisasi undang-undang ya, apakah undang-undang perlindungan anak, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan lain-lain. Nah, itu sudah ada. Dan kemudian sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan misalnya mereka mengalokasikan juga selain kegiatan-kegiatan atau program sosialisasi, juga pelatihan-pelatihan untuk pendamping, termasuk membiayai operasional dari layanan-layanan di desa itu, gitu. Pendampingan kalau di Makassar, kalau di Makassar sendiri kan sudah ada shelter warga ya. Nah, itu saya kira juga salah satu media yang bisa melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi utamanya di dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual seperti itu. Kalau terus terang kalau bicara ambil case ya supaya lebih nyambung konteksnya dan segala macam. Misalnya ambil contoh Maros ini ya. Maros ini kan salah satu lokasi programnya inklusi, dan saya termasuk yang saya kira sekitar belasan tahun lalu itu sempat kepikiran bahwa betapa rentannya kelompok-kelompok perempuan di pesisir gitu ya, di pedalaman yang banyak mengalami misalnya keterpaksaan sosiologis atau ekonomi sehingga harus menikah cepat, kemudian tidak bisa mengejar cita-citanya begitu ya. Dan ini di satu sisi juga pasti menimbulkan kesan bahwa betapa rentannya mereka untuk masuk pada pusaran terkendali oleh misalnya tentang pernikahan dan juga tentu perlakuan-perlakuan ini. Kemudian ketika melihat bahwa inklusi juga sudah ada di sejumlah desa di sana, kita ingin mendengarkan ini the point. Kita ingin mendengarkan apa yang diperoleh oleh Kakak Lucia dengan melihat selama 2 tahun terakhir di Maros ini. Apakah, ya saya tidak berharap ada semacam pernyataan bahwa berkurang nih, tapi mungkin ada gambaran challenge yang dihadapi teman-teman bekerja. Kemudian selain bicara tadi regulasi, kemudian capacity building, kira-kira aspek lain yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita supaya ini bisa mereduksi ya step by step untuk tren meningkatnya itu.
Mungkin ada yang mau diceritakan sebelum kita juga menanyakan ke teman-teman kalau ada yang ingin berkomentar. Karena ini kayaknya memang perlu case by case supaya lebih dilihat di konstruk ya begitu. Mungkin ada pengalaman dari Maros terkait ini? Ya, terima kasih Kakak Denun. Jadi sebenarnya kaitannya dengan berapa sebenarnya jumlah kasus kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan dan anak kan selama ini sudah disampaikan bahwa itu adalah fenomena gunung es. Yang kita tidak tahu seberapa banyak sebenarnya di bawah yang kemudian tidak mencuat ke atas gitu. Bukan berarti bahwa dengan ada undang-undang ini kasus semakin kurang, tidak. Tetapi bisa jadi dia semakin banyak. Semakin layanan baik, semakin hukumnya baik, maka orang akan termotivasi untuk melapor. Nah, cuma memang dari angka-angka yang naik atau turun sebenarnya yang penting untuk dilihat itu adalah bagaimana layanan itu betul-betul bisa disediakan dengan baik, yang mudah diakses, yang kemudian berpihak pada korban, ya, inklusif dan responsif gender dan ramah anak. Sebenarnya lebih ke situnya. Gitu. Jadi bagaimana misalnya layanan disediakan oleh pemerintah, anggarannya tersedia, SDM-nya sudah terlatih, ya, infrastrukturnya memadai. Nah, itu sebenarnya yang ingin didorong juga dari peraturan ini. Gitu. Jadi tidak sekedar nanti ada kasus baru kita kalang kabut, ya, ini layanannya bagaimana dan seterusnya. Jadi memang sistemnya itu yang harus dibangun supaya ketika ada kasus, responnya bisa cepat dan kemudian penanganan dan pemulihannya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita lihat data-data sebenarnya Kakak Denun, sebenarnya ada penurunan kasus kekerasan itu terjadi, ya, ada penurunan. Cuma memang itu tadi bahwa kita tidak bisa happy dengan penurunan kasus, jumlah kasus, ya. Tapi kalau untuk kekerasan seksual itu meningkat, ya, dari tahun 2022 sampai 2025. Tapi kekerasan secara umum itu menurun sebenarnya. Nah, tapi itu yang saya bilang tadi bahwa penurunan ini tidak bisa membuat kita happy gitu. Tapi bisa jadi karena memang ada situasi yang kemudian menyebabkan orang tidak mau melapor, ya. Termasuk misalnya kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus, kemudian sekolah-sekolah keagamaan atau di sekolah-sekolah umum, ya. Nah, itu yang kemudian banyak yang tidak melapor. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari survei, kan kalau di Permendikbud 30 dan kemudian diperbarui dengan Permendikbud 55, salah satu kewajiban perguruan tinggi itu adalah melakukan survei setiap 1 semester. Jadi setiap 6 bulan itu perguruan tinggi wajib membuat survei tentang apakah terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh warga kampus itu. Nah, dari data-data yang ada yang dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi dan kemudian itu dilaporkan ke Kemendikbudristek, ya, yang sekarang menjadi Kemendikbuddasmen. Nah, itu meningkat, ada banyak kasusnya, tapi kalau kita tanya perguruan tinggi berapa kasus yang ditangani, ya 10, itu sudah banyak gitu. Padahal sebenarnya lebih banyak yang tidak melapor gitu. Seperti itu. Iya, kalau Lucia ini saya tadi ingin itu tadi yang saya ingin arahkan pertanyaan saya sebelumnya, bahwa kalau bicara regulasi, ya, ketentuan, kemudian kesadartahuan, ya, stakeholders itu memang perlu terus didorong, ya. Kemudian pada saat bicara relasi kuasa, kita sampai pada benarkah sistem pendidikan, ya, kita misalnya ambil contoh pendidikan, ya, itu memang betul-betul menggambarkan relasi kuasa yang fair enough begitu. Jadi misalnya gini, mahasiswa kalau mau diajar ya terbuka, tapi kalau mau konsultasi dan seterusnya itu kan di ruang yang sangat private, ya. Betul. Nah, ini juga mungkin case. Haruskah misalnya kalau mau konsultasi, let's say disertasi atau skripsi atau tesis itu harus kemudian menjadi sangat private begitu? Nah, ini yang saya melihatnya dari sisi
celah begitu ya yang mungkin. Kalau pandangannya Kak Lucia mengenai ini relasi kuasa, kemudian bagaimana institusi pendidikan harusnya adil begitu untuk mengkondisikan ini, belum sepenuhnya atau bagaimana? Ya, jadi sepakat ya bahwa memang belum sepenuhnya ya, karena memang sebenarnya kalau kita lihat di dalam Permendikbud ya, salah satu yang menjadi kewajiban perguruan tinggi adalah bagaimana mereka juga memperhatikan infrastruktur di kampus. Jadi misalnya contoh ya, sebenarnya kalau di dalam panduan atau SOP ya dan Permendikbud, salah satu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual itu adalah ruang-ruang kampus itu tidak boleh lagi tertutup. Jadi misalnya minimal pintunya itu dari kaca, jadi orang bisa melihat ke dalam. Dindingnya juga ya dari kaca ya. Jadi nanti sisa ada horden. Nah, itu memang sudah dideteksi sampai sejauh itu di Permendikbud. Jadi memang salah satu kewajiban perguruan tinggi adalah membuat ruang-ruang di kampus itu atau di perguruan tinggi itu yang meminimalkan terjadinya kekerasan seksual. Ruang itu, termasuk misalnya juga membuat kebijakan, misalnya contoh tadi yang seperti Kakak Denun bilang bahwa untuk misalnya ruang konsultasi jangan di ruang dosen tapi mungkin saja misalnya perguruan tinggi bikin satu gedung kayak aula, ruangan kayak aula ya, di situ ada meja-meja. Ya silakanlah kalau mau konsultasi di situ, jangan di hotel atau di kafe-kafe kan begitu. Jadi memang sebenarnya kalau Permendikbudristek itu diterapkan dengan baik, memang kampus sudah harus melakukan pembenahan. Jadi bukan hanya mengadakan satgas TPPKS-nya, tetapi juga bagaimana infrastruktur ini dibenahi dan aturan-aturan misalnya tidak boleh lagi ada warga kampus misalnya dosen mahasiswa di kampus di atas jam 6 misalnya. Sebenarnya itu sudah diterapkan di beberapa perguruan tinggi. Karena apa? Karena situasi malam misalnya itu juga menjadi salah satu situasi ya, meskipun tidak selalu benar ya, siang hari pun juga bisa, tetapi saya kira memang situasi-situasi itu yang harus juga ditangani, di mana faktor-faktor itu menjadi faktor pendukung dalam terjadinya kekerasan seksual. Menarik Kak Lucia. Ini perlu kita mendengarkan juga ini. Saya Kakak Marni, mohon maaf saya tidak bisa baca chatboxnya, tapi menarik ini tentang sejumlah hal yang juga direspon. Tapi tidak perlu kayaknya ini kalau saya tidak undang Ki untuk bicara juga ini. Barangkali ada semacam pandangan-pandangan atau sesuatu yang barangkali menarik untuk kita dengarkan, karena ini tema yang saya kira siapapun pasti akan berkomentar ya mengenai jaminannya begitu. Kakak Marni Arianto, memungkinkan kalau ingin menyampaikan langsung, saya minta kita berbagi. Kakak Marni, ada di chatbox ini komentarnya beliau. Sepertinya angka kasus kekerasan tidak bisa jadi ukuran, tapi seberapa banyak yang sudah terjangkau atau terlayani. Cocok. Betul. Iya. Jadi memang tadi yang disampaikan Kak Marni ini adalah kita tidak melihat soal jumlah kasusnya, tetapi bagaimana layanan disediakan, lalu kemudian bagaimana layanan-layanan itu bisa mendukung korban untuk mendapatkan pemenuhan haknya dan juga memenuhi rasa keadilannya gitu. Jadi kita tidak bisa bilang karena sudah menurun sebegini saja layanannya, kan begitu, tidak bisa begitu juga. Jadi memang harus disediakan secara komprehensif gitu. Ada atau tidak ada korban itu tidak bisa menjadi dasar bahwa karena kurang anggarannya dikurangi, kan begitu, tidak bisa. Memang kita akan fokus pada sistemnya, bagaimana kemudian sistem disediakan, tetapi dengan tersedianya sistem yang bagus dalam penanganan, pemulihan,
itu diharap menjadi entry point untuk pencegahan. Gitu. Iya. Jadi kita tidak. Jadi kalau bicara istilahnya itikat baik ya, misalnya institusi, kan harusnya kan mereka memberi garansi bahwa sistem, kemudian individu-individu atau aktor-aktor di dalam institusi itu digambarkan punya standar bahwa dia bisa patuh pada regulasi, dia bisa memahami keadilan ya, perlakuan bagi mahasiswa, bagi ini ya. Jadi ambil case tadi misalnya kalau kita berharap bahwa pengalaman ini juga entahlah ya, ini apakah ini sungguh anomali bahwa ada kasus di perguruan tinggi, bukan hanya di UNAS ya, di sejumlah perguruan tinggi juga di Makassar ini juga mengalami terjadi hal yang sama. Menurut Kakak Lucia, dari sisi pengkondisian institusi yang bersangkutan itu, apakah memang ada upaya-upaya membaik atau apa ya, atau sosok saja, atau ini perlu lagi begitu barangkali dari konteks ini? Ya, jadi sebenarnya Kakak Denum, kalau kita lihat ya, khususnya kekerasan di perguruan tinggi ya dan sekolah misalnya, kan sudah ada Permendikbud ya, baik yang mengatur di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Nah, kalau kita lihat bahwa memang sekarang perguruan tinggi kan sudah mulai membentuk satgas ya, sudah ada satgas-satgas. Cuma memang ya itu tadi masih banyak yang hanya sekedar membentuk, belum optimal di dalam penugasan dari satgasnya itu tadi ya. Mungkin tantangannya apa? Infrastruktur lah ya, misalnya ruangannya masih bergabung dengan unit lain ya, atau kemudian orang-orang yang ada di situ satgasnya tidak dikasih biaya operasional ya. Itu saya kira banyak yang menjadi tantangan ya. Bagaimana orang menangani kasus, sementara kadang penanganan kasus kan itu mereka kerjakan di luar jam kerja ya. Nah, jadi mereka harus tinggal misalnya di kampus ya, memeriksa, membuat berita acara dan lain-lain kan. Nah, itu kan juga menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi mereka juga harus dilatih karena pasti orang-orang yang ada di dalam satgas tidak otomatis paham undang-undangnya, tidak otomatis paham misalnya apa peran dan fungsinya. Nah, sehingga memang ini yang penting menjadi perhatian kampus atau perguruan tinggi. Nah, ini ada pertanyaan dari Kakak Edi ya, saya kira ini relevan juga dengan pertanyaan Kak Ana. Iya. Tadi pertanyaannya apa sanksi bagi kampus yang tidak update data kekerasannya. Jadi sebenarnya kalau di Permendikbud itu dijelaskan dan diatur bahwa perguruan tinggi itu wajib melaporkan setiap 1 semester tentang kasus-kasus yang ditangani. Jadi harus update. Dan itu harus jadi satgas itu melapor dulu ke pimpinan perguruan tinggi setiap semester, baru pimpinan perguruan tinggi melapor ke kementerian. Jadi datanya itu ada di kementerian. Nanti kementerian akan tracking mana nih perguruan tinggi yang tidak mengirimkan hasil surveinya setiap semester dan juga data-datanya, maka ini bisa berimplikasi pada pengurangan hak-hak mereka ya, pengurangan hak-haknya. Misalnya dana diktinya dikurangi misalnya, dia tidak dapat insentif untuk misalnya penanganan kekerasan misalnya, itu ada implikasi ke situ gitu. Jadi ini juga ada pertanyaan ditanyakan oleh Kak Ana ya, kalau sudah ada aturan dan tidak dilaksanakan, nah itu tadi itu bisa berimplikasi pada untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai perguruan tinggi. Nah, apalagi sekarang di Permendikbud 55 itu lebih kencang lagi. Jadi di Permendikbud 55 itu bukan hanya menangani kekerasan seksual, Kak Denun, tapi ada 6 bentuk kekerasan lain ya, termasuk kekerasan seksual. Jadi kayak kekerasan fisik, fisik, psikis ya, yang tadi verbal, terus kekerasan seksual, perundungan ya, kemudian intoleransi, intoleransi, lalu kemudian kebijakan-kebijakan yang diskriminatif. Nah, itu Kakak Lucia tadi ini ada dulu tadi Nirma, mudah-mudahan ini Nirma Hasim ya, kawan saya.
poin menarik di tengah suasana refocusing, kemudian pemangkasan anggaran di sejumlah institusi kementerian, bahkan sampai di tingkat bawah ini. Kayaknya ada ini semacam sinyal berbahaya untuk advokasi, untuk program, untuk ya untuk masalah inklusi ya. Ini komentarnya Kak Lucy ini yang disampaikan di rumah tadi. Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Ya, jadi sebenarnya ya dengan adanya misalnya refocusing atau pemotongan anggaran ya pasti berimplikasi ya. Tapi memang sebelum refocusing pun atau pemotongan anggaran, memang anggaran-anggaran untuk pemberdayaan perempuan itu selalu rendah. Oke. Kenapa begitu? Karena bisa jadi pemahaman dari kepala daerah misalnya itu memang selalu melihat hal-hal yang sifatnya nyata. Itu ya, bahwa dia menilai kinerjanya itu dari sesuatu yang nyata, misalnya ada sekian kilometer jalan yang terbangun, ada sekian bangunan yang sudah berdiri misalnya. Sementara di dinas-dinas yang mengerjakan pemberdayaan kayak dinas sosial atau pemberdayaan perempuan itu kan tidak kelihatan. Ya kan? Lalu kemudian kalau mereka menyetor kasus, ada 20 kasus yang misalnya mereka tangani, mereka pasti bilang, 20 gitu kan? 20 padahal mereka tidak tahu satu kasus itu bisa sampai bertahun-tahun baru selesai, kan begitu. Butuh banyak proses sehingga kemudian misalnya korban bisa pulih, kasusnya bisa ditangani dan seterusnya. Nah sehingga perspektif kepala daerah ini yang juga menjadi tantangan di dalam penanganan kasus. Nah, meskipun perspektif sebenarnya maksudnya kepedulian untuk mengalokasikan sumber daya, sudah poin saja gitu ya. Itu salah satu ya, salah satunya. Ya, karena mereka tidak paham bahwa karena begini, pernah kejadian ya ada persoalan ya dengan bupati. Jadi waktu itu dinas DP3A-nya itu audiensi ke DPRD dan ke bupati. Lalu ditanya, berapa kasus yang kalian tangani? Kenapa tidak pernah diekspos? Gitu. Kenapa tidak diekspos? Supaya menunjukkan bahwa UPTD PPA-nya jalan, DP3A-nya bergerak untuk penanganan kasus. Artinya bahwa memang mereka tidak punya perspektif. Masa kasus mau diekspos? Ya kan? Jadi memang cara pandang mereka bahwa tidak pernah tampil ini DP3A atau PTD kerja-kerjanya di media karena sementara dinas-dinas yang lain kan diberitakan besar-besaran. Masa kasus mau dieksplor? Yang ada nanti semua jurnalis pergi wawancara itu korbannya. Akhirnya semua orang jadi tahu yang awalnya tidak tahu kan begitu. Jadi memang salah satu yang bermasalah di sini kan perspektif bahwa ini dia mau samakan dengan sektor lain atau OPD lain yang ada hasil nyatanya, bisa diekspos kinerjanya, apa yang dikerjakan di media dan seterusnya. Jadi itu juga menjadi kalau seorang anggota DPRD menanyakan begitu, menurut saya parah sekali karena dia kan harus tahu ya dari awal, dari perencanaan dia harus mengecek apa yang direncanakan di OPD-nya, kemudian dia bisa memonitor apa yang dikerjakan, dan itu mestinya dia tidak menjadi warga biasa, dia menjadi spesial karena dia mesti cek dari rencananya. Oke, teman-teman sekalian, saya mengundang yang hadir ini karena ada banyak sekali kawan-kawan saya yang hadir ini yang saya kira kita perlu mendengarkan juga perspektifnya. Ada Kakak Ita, ada Kakak Nirma, Marni, banyak kali ini, Kakak Luna, ada Ana. Silahkan bagi yang ingin bicara langsung supaya lebih afdal ini diskusi kita. Ternyata kita semakin jauh ini. Kakak Lucia sudah jam berapa ini? Sudah berapa menit ini? Sejam ya. Silakan untuk yang punya perspektif baru atau mungkin ada ingin pengayaan, ada pengalaman dari lapangan barangkali bisa resen atau langsung ke chat box untuk minta bicara. Kakak Edi, terima kasih banyak inputnya. Mungkin ada yang ingin kasih pandangan. Teman-teman sekalian, karena tanggal 8 merupakan Hari International Women's Day 2025, kayaknya memang
saya menangkap pesan Kakak Nirma tadi itu tentang bagaimana merespons ketika anggaran tidak maksimal atau anggaran terbatas yang mestinya menjadi stimulus untuk kita bisa mengambil inisiatif. Yang saya ingin bilang begini, mungkin perayaan-perayaan seperti International the International Women's Day ini tidak sekadar rutinitas ya Kakak Lucia ya, tapi semakin mengerucutkan, semakin mengantar kita untuk berkontribusi banyak ya di urusan seperti ini yang sangat memang berat untuk kita hadapi. Kakak Luna mungkin ada pandangan, ada sesuatu yang mau dibagikan Kakak Luna dan teman-teman lain. Kakak Adi, saya lihat kemarin sudah bicara perencanaan RPJMD Kota Makassar. Mungkin ada inspirasi. Kakak Denon mungkin yang menjawab pertanyaan Kakak Nirma tadi juga kaitannya dengan bagaimana mendorong ini private sector juga ya. Jadi misalnya ya mereka tidak sekedar bikin bak sampah atau hal-hal yang sifatnya waktu-waktu yang singkat output yang charity kan. Ya, saya kira bagus juga kaitannya dengan tadi kebutuhan layanan. Saya kira itu juga bisa dipenuhi oleh private sector. Kalau kita yang masyarakat ini ya paling hanya bisa tenaga dan pikiran kan, agak sulit untuk berkontribusi di sumber dana misalnya. Iya. Tapi ini tantangan saya kira Kakak Lucia bahwa di tengah defisit sumber daya pembangunan, rasanya memang kerjasama antar pihak ini harus didorong. Tapi untuk perguruan tinggi dengan sistem yang ada, dengan kompetensi personil yang ada, mestinya itu semakin bisa menjadi key players ya untuk mempromosikan perlindungan bagi kelompok rentan, dan ini memang harus ditagih terus ya. Oke, teman-teman sekalian, sisi kebijakan atau regulasi, kemudian aspek kapasitas, tadi Kakak Lucia sudah singgung bagaimana pemahaman mengenai isu ini, kemudian bagaimana pengalokasian sumber daya oleh Pemda ya, untuk misalnya ada aturan-aturan di daerah, kemudian ada sarana prasarana yang memudahkan layanan, misalnya inklusi itu sudah ada di sejumlah daerah. Kita tiba pada misalnya bagaimana saya tadi kepikiran tentang yang menjalarkan, yang memudahkan, yang memantik, yang mempengaruhi juga ini tentang semakin maraknya kasus seperti ini selalu ya. Saya membayangkan teknologi, kemudian komunikasi, medsos dan seterusnya itu kita berharap itu harusnya menjadi kontributor positif ya untuk bisa meredam, bukan malah meluaskan. Kan itu ya. Nah ini saya pikir juga mungkin perlu disinggung di sini. Kira-kira pembacaan Kakak Lucia tentang efektivitas media komunikasi publik sejauh ini, apakah dia memang sebagai justru menjadi perantara, atau dia belum menjadi corong yang bisa berfungsi advokasi begitu? Karena banyak juga yang begini-begini kan viral karena itu ya, maksudnya menjadikan medsos sebagai ajang untuk menjebak, untuk mengajak, untuk menuntun korban ya. Pada itu juga perlu barangkali dijadikan atensi dalam konteks kesadaran menggunakan medsos dan kesadartahuan itu. Kalau mungkin ada perspektif mengenai ini untuk pembacaan inklusi misalnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kaitannya dengan bagaimana misalnya kasus-kasus ini diadvokasi ya, atau wacanakan melalui media sosial, saya kira memang di situ ada plus dan minus ya. Dimana banyak kasus yang kemudian baru ditangani ketika sudah viral, ya kan? Nah, tapi memang kalau saya lihat selama ini ada banyak kasus-kasus yang mungkin netizennya ini punya itikat baik untuk memviralkan, tetapi kan kita harus tetap juga mengacu pada hak-hak privasi orang yang ada di dalamnya, ya. Apalagi kasus-kasus yang sensitif, misalnya kasus kekerasan seksual, ya.
terus kemudian korbannya anak misalnya ya. Jadi memang harus ada cara-cara yang dilakukan kalau kemudian mau mengadvokasi melalui media sosial. Misalnya salah satunya adalah menjaga privasinya, misalnya di blur ya, tidak sekolah di mana, tidak menyebut nama dan seterusnya, karena itu sangat jejak digital itu kan akan sangat berpengaruh nantinya ke depan bagi anak tersebut ya. Nah, sehingga ini yang penting untuk juga diberikan edukasi kepada pengguna-pengguna media sosial, utamanya misalnya konten-konten kreator ini ya, yang kemudian misalnya mengejar like ya, komen, share dari publikasi-publikasinya di media sosial seperti itu. Jadi saya kira memang itu penting untuk disampaikan ya, supaya orang juga berhati-hati untuk men-share ya, harus saring dulu misalnya. Itu yang saya kira salah satu poinnya gitu. Iya, karena bukan hanya misalnya kekerasan seksual ya, perundungan tadi itu, bully, kemudian justru menempatkan bukan hanya kelompok perempuan, laki-laki pun juga ya, itu kadang-kadang juga menjadi tergambarkan sebagai korban, dan itu dianggap biasa, dan ini menjadi semacam kesan umum ya tentang hal-hal yang memang sangat sensitif ini. Lalu siap perundungan, sudah 50 menit kita ini